Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Naklaka Zalwari, nomor absen 27 dari kelas 9D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakan dan memelihara hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang umum diternakan antara lain sapi, ayam, bebek, kambing, dan domba. Contoh hasil peternakan sebagai bahan pangan antara lain daging, telur, dan susu. Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan yang bertujuan untuk menyediakan sumber pangan bagi manusia. Sumber daya hayati perairan umumnya mencakup ikan dan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang yang hidup di daerah perairan. Contoh hasil perikanan sebagai bahan pangan antara lain ikan, udang, cumi-cumi, kerang, kepiting, rumput laut, dan lainnya. Jenis bahan pangan hasil dari perikanan dari perairan tawar, misalnya ikan lele, ikan mas, ikan mujair, ikan bawal, ikan gabus, ikan gurami, dan lain-lain. Perairan payau, misalnya ikan bandeng dan ikan kakap. Dari perairan laut, misalnya ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kembung, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Jenis bahan pangan hasil dari peternakan. Yang pertama yaitu daging ayam. Daging ayam dibedakan menjadi dua macam, yaitu daging ayam kampung dan daging ayam broiler atau ayam negeri. Daging sapi, kulit sapi, daging kerbau, daging kambing, telur, dan susu. Manfaat dan kandungan. Ikan, udang, cumi-cumi, daging, telur, susu adalah sumber penghasil protein hewani. Protein hewani memiliki banyak manfaat bagi tubuh, diantaranya sebagai zat pembangun, cadangan makanan dan sumber energi, sintesis antibodi, hormon, dan enzim pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel, pembentukan dan perbaikan sel, serta jaringan-jaringan terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Ikan mengandung omega 3 yang bermanfaat dalam proses perkembangan otak pada janin dan penting untuk berkembang fungsi saraf dan penglihatan bayi. Ikan kaya akan kandungan asam amino seperti taurin yang bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. Vitamin A dalam minyak hati ikan bermanfaat untuk mencegah kebutaan anak. Vitamin D dalam daging dan minyak hati ikan bermanfaat untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Yodium yang terkandung dalam ikan bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyakit gondok dan hambatan pertumbuhan anak. Manfaat dan kandungan udang. Udang adalah sumber lemak omega 3 yang sangat besar, mengandung banyak vitamin, mineral, protein, dan unsur-unsur lainnya yang bermanfaat bagi tubuh. Sama seperti ikan, udang pun memiliki kandungan omega 3, vitamin A, vitamin B12, vitamin B6, selenium, dan yodium dengan manfaat yang sama seperti yang terkandung dalam ikan. Manfaat dan kandungan cumi-cumi. Kandungan tinta dalam cumi-cumi baik untuk kesehatan tubuh, terutama dapat mengoptimalkan sel darah putih sehingga tubuh secara otomatis mampu mencegah kuman berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh. Kandungan tembaga dalam cumi-cumi baik untuk metabolisme zat besi dan membantu proses pembentukan sel darah merah.
Manfaat dan kandungan rumput laut. Kalsium yang dihasilkan rumput laut lebih besar dibanding susu. Dapat mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Kandungan vitamin C merupakan antioksidan yang mencegah gejala kanker serta dapat merawat kecantikan kulit. Rumput laut mengandung serat alami yang baik untuk mengontrol berat badan. Manfaat dan kandungan daging. Daging kaya akan vitamin B dan mineral yang sangat diperlukan untuk kesehatan saraf dan pertumbuhan. Daging mengandung 9 asam amino esensial yang bermanfaat dalam perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak. Daging mengandung zat besi yang lebih mudah dicerna tubuh manusia daripada zat besi yang terkandung di dalam protein nabati. Manfaat dan kandungan telur. Telur mengandung 80% kalori sehingga dapat menambah berat badan kita. Putih telur ayam kampung mengandung riboflavin atau vitamin B2 berlimpah yang bermanfaat agar fungsi sel normal, bermanfaat dalam pertumbuhan dan produksi tinggi. Manfaat dan kandungan susu. Kalsium dalam susu bermanfaat bagi pertumbuhan tulang anak-anak. Bagi orang dewasa berguna untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah terjadinya resiko osteoporosis. Kandungan vitamin B2 dalam susu sapi dapat meningkatkan ketajaman penglihatan. Susu dapat menetralisir racun seperti logam, timah, kadmium, dan bahan makanan lain yang diserap oleh tubuh. Teknik atau metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan, yaitu teknik merebus atau boiling, teknik mengukus atau steaming, teknik menggoreng atau frying, teknik membakar atau grilling, dan teknik memanggang atau baking. Tahapan atau langkah pengolahan. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan kita perlu mengidentifikasi kebutuhan dan mencari ide atau gagasan. Kemudian pembuatan. Waktu pembuatan kita perlu mempersiapkan bahan dan alat, kemudian melakukan proses pembuatan. Setelah itu pengemasan dan evaluasi. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.